Lihatlah bagaimana ia dihancurkan. Yang awalnya diyakini bakal menang dengan mudah, namun ternyata ia malah tak berdaya. Dan kekalahan itu membuat dunia tinju terkejut. Jelas, kejadian itu membuat penggemar sangat kecewa. Dan kali ini, Ruang Factor mencoba merangkum kekecewaan terbesar dalam sejarah tinju. Kita awali dari laga sang superstar, Roy Jones, petinju hebat yang sulit dikalahkan. Itu pun dia hanya didiskualifikasi. Di tahun 2004, ia dipertemukan dengan petinju yang sebelumnya sudah ia kalahkan dengan cara yang kontroversi. Ya, dia adalah Antonio Tarver. Di laga pertama, Tarver mampu membuat Jones kewalahan. Di laga itu, semua orang melihat bahwa Tarver adalah raja di atas ring yang sesungguhnya. Namun apa yang terjadi saat diumumkan hasilnya malah Jones yang menang. Dan penonton langsung mencemooh laga itu yang seharusnya dimenangkan oleh Tarver atau minimal berakhir imbang. Tak terima kekalahan itu, akhirnya keduanya sepakat untuk tanding ulang. Bahkan saat tatap muka, Tarver sudah sangat percaya diri akan mengalahkan Jones. Di awal laga dengan keterampilan dan pergerakan yang begitu cepat, Jones mampu menguasai jalannya pertandingan. Namun apa yang terjadi? Di ronde kedua malah kejadian tak terduga hadir. Pukulan cepat Tarver dengan telak menyambar. Jones tumbang, dia berusaha bangkit, namun wasit tahu dia tak mampu melanjutkan laga. Kekalahan itu adalah kekalahan kedua dalam karirnya dan dunia masih tak percaya sang superstar kini sudah tak berdaya. Alton Merkerson said, Masih di awal tahun 2000-an, kali ini terjadi di kelas welter antara sang raja dan petinju tak terkalahkan Fernand Forest, pemilik sabuk WBC dan The Ring. Di tahun 2003, ia dipertemukan dengan Ricardo Mayorga, pemilik sabuk WBA yang sudah 3 kali mengalami kekalahan. Duel unifikasi gelar itu sudah sangat dipastikan siapa yang bakal memenangkan laga ini. Forest yang lebih berpengalaman dan lebih matang sangat diunggulkan. Bahkan dia sangat percaya diri memasuki ring tinju. Ketika bel pembuka berbunyi, Mayorga langsung berinisiatif untuk menyerang. Dia tak peduli stamina-nya. Di pikirannya hanya satu, menang KO secepat mungkin. Dan ya, satu pukulan mendarat langsung mengkanvaskan sang jawara. Ronde kedua, duel semakin panas. Kedua petinju saling jual beli serangan. Namun di ronde ini Forest mampu unggul dalam kartu poin. It's a different thing. Great uppercut by Forest and the left hook. Mayorga comes back with the right. His biggest urge is to fire bombs upstairs. Dan tibalah pada ronde ketiga, ronde yang akan mengejutkan semua orang. And punch. Mayorga yang terus menyerang akhirnya pukulannya langsung membuat Forest tumbang. Another hard right hand deal between Vernon Forrest and ordinarily. He's in with his uppercut. Another big right hand. Vernon wobbling on his feet as he threw the right hand. He goes down. Dia mencoba bangkit, namun wasit melihat dia tak mampu melanjutkan laga. Kekalahan Forest membuat semua orang terkejut. Mereka tak percaya raja terakhir kelas welter sudah berakhir. Masuk di era tinju terbaru, kali ini sang superstar kelas ringan Ryan Garcia, petinju yang penggemarnya jutaan khususnya di kalangan wanita. Di tahun 2025, ia dipertemukan dengan Rolando Romero, petinju yang sudah mengalami 2 kekalahan secara KO. Jelas di laga ini Garcia sangat diunggulkan, bahkan diprediksi dengan mudah membuat Romero KO di ronde awal. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah laga di kelas terbang antara sang raja yang belum tersentuh kekalahan dan pemilik sabut IBF dan IBO, Fikdar Sinyan dari Armenia.
Di tahun 2007 ia dipertemukan dengan petinju yang belum dikenal. Ya, dia adalah Nonito Donaire, petinju dari Filipina yang sudah sekali mengalami kekalahan. Bagi Vic, laga ini hanyalah batu loncatan dan untuk menambah rekor KO-nya karena memang yang dilawan adalah petinju biasa saja, apalagi kelas dari Asia. Soal kematangan dan pengalaman jelas Vic unggul segalanya. Bahkan benar saat itu perbandingannya antara 10 dan 2. Namun bagi Nonito, laga ini adalah laga pembalasan untuk sang kakak. Karena sebelumnya sang kakak, yakni Glenn Donaire, dibuat cedera di rahangnya oleh Vic. Di awal laga, Nonito yang tak diunggulkan, dia bermain lebih gugup karena di depannya adalah lawan yang sangat tangguh. Sedangkan sang jawara bermain lebih santai karena dia juga yakin bakal dengan mudah meruntuhkannya. Bahkan Vic mencoba mengejek petinju Filipina itu. Jelas itu adalah penghinaan. Glenn yang melihat dari bawah sudah geram dan tak sabar kapan pembalasan itu akan hadir. Dan ya, di ronde ketiga, pukulan kejam Nonito mendarat telak hingga membuat Vic terhuyung. Kerasnya pukulan itu membuat luka di pelipis matanya. Dan sejak itulah Vic mulai sadar bahwa anak muda itu bukanlah lawan yang sembarangan. Hingga tibalah pada ronde kelima, di saat semua orang meragukan Nonito, malah pukulan kejamnya langsung melesat bak busur panah. Vic tumbang, ia mencoba berdiri namun ia malah sempoyongan. Ini bukan hanya soal kemenangan, ini adalah pembalasan. Dan Nonito membayarnya dengan kontan. Dan di tahun 2007, laga ini masuk sebagai laga upset of the year atau kejutan di tahun itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi yakni laga Ismael Barroso, petinju tua yang sudah berusia 40 tahun. Dia masih mencoba untuk menguntungkan nasibnya dunia tinju walaupun usianya tak lagi muda. Dan di tahun 2025 dia dipertemukan dengan O'Hara Davis, petinju yang umurnya 10 tahun lebih muda. Melihat umurnya saja sudah dipastikan Davis dengan mudah melumat petinju veteran dari Venezuela itu. Namun apa yang terjadi? Sejak bel pembuka, sang veteran langsung mengejar kemenangan KO cepat. Dan ya, di ronde pertama ia langsung membantai Davis. Dia bangkit berharap ada keajaiban. Namun sayang pukulan kedua jauh lebih menyakitkan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa usia bukanlah masalah utama. Jelas semua orang tak percaya sang veteran dengan mudahnya meraih kemenangan KO. Dalam dunia tinju memang banyak sekali kejutan yang tak terduga. Salah satunya laga ini, yakni ketika sang juara kelas berat dan sang pemilik sabuk WBO Vladimir Klitschko dipertemukan dengan Corey Sanders, petinju yang tak dikenal oleh publik. Selama 2 tahun lebih, sabuk WBO tidak ada yang mampu merampas dari tangan Klitschko. Deretan petinju top kelas berat sudah ia lumat sebelumnya. Melihat laga ini, semua orang sudah yakin bahwa Klitschko dengan mudahnya mempertahankan sabuknya. Bahkan dari saking lemahnya sang lawan, Klitschko lebih banyak memikirkan liburan kemana dibanding memikirkan taktik melawan Sanders. Karena memang lawannya adalah kelas tinggi. Namun apa yang terjadi? Klitschko yang menganggap remeh lawannya, malam itu dia benar-benar mendapat tulahnya. Bisa jadi ini adalah karma baginya. Dia yang sangat superior sebelumnya, namun di depan Sanders, Klitschko seperti dibuat mainan. Dan momen yang mengejutkan itu hadir tepat di ronde kedua. Second round.
Sanders will fancy here that he can score a knockdown, and he's got him again. Pukulan kejam Sanders langsung mengkanvaskan petinju Ukraina itu. Melihat kejadian itu, semua orang tak percaya bahwa sang jawara muda kelas It's berat going to have to be ini stopped, sudah I think, runtuh. because Klitschko is rocking and rolling all over the ring. He goes down again, and it is stopped. Dan di tahun 2003, laga ini masuk sebagai upset of the year. Vladimir come back. He was completely annihilated there. Well, they're going to say now, aren't they? Big question marks about his chin, which haven't really shown. Dan yang lebih parah lagi dari kejadian itu, yakni ketika Lennox Lewis melawan Hashim Rahman. Jangankan penggemar tinju, bahkan orang yang nggak tahu tinju saja tahu bahwa Lennox bakal dengan mudah mengalahkan Rahman. Karena memang Lennox saat itu berstatus pemilik 3 sabuk juara. Up to 3 inches. The only mistake in his career has been that long. See, there's the right hand that I was telling you about. Rockman just caught it. Namun apa yang terjadi? Duel yang berlangsung di tahun 2001 itu, Lennox yang katanya raja kelas berat malah harus runtuh dengan mengenaskan di ronde kelima. Oh, He's got him! He's got him! Pukulan kejam itu tidak hanya mengejutkan Lennox, tapi semua penggemar tinju juga sangat terpukul. And he's got him! Is it Oliver McCall all over again? It is! And Lewis has gone! Lewis! Selain laga ini, laga siapa lagi yang sangat mengejutkan dunia tinju? Boleh kamu komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Both men are firing what they've got. And the millions watching around the world. Let's get